Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatan wassalaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Pemirsa Tobat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan berikutnya kita akan jelaskan tentang al-muharramatu tahriman muaqqatan. Itu perempuan-perempuan yang mahram sementara. Dari katanya juga sementara, ya memungkinkan bagi kita untuk menikahinya gitu ya. Ingat, kata mahram itu maknanya adalah perempuan yang haram untuk kita nikahi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang mahram sementara ya, mahram sementara. Nah, mahram sementara itu pemirsa sekalian yang dirahmati Allah itu ada dua. Yang pertama adalah al-muharramatu tahriman muaqqatan bisababil jama', yaitu perempuan-perempuan yang mahram sementara karena mengumpulkan mereka. Nanti kita penjelasannya ya ada ya. Kemudian yang kedua, al-muharramatu tahriman muaqqatan li amrin yumkinu zawaluhu. Jadi maknanya adalah perempuan-perempuan yang mahram sementara karena suatu kondisi yang memungkinkan bisa hilang kondisi tersebut sehingga kita halal untuk menikahinya. Nah, dua hal ini kita akan menjelaskan secara lebih detail lagi. Yang pertama pemirsa sekalian adalah perempuan-perempuan yang mahram sementara disebabkan mengumpulkan. Jadi kita tidak boleh mengumpulkan perempuan ini. Apa maknanya? Kita lihat. Yang pertama siapa itu? Yaitu ukhtuz zaujah, saudari kandung istri kita. Jadi kalau kita sudah menikahi seorang perempuan, maka ketika itu kita tidak boleh menikahi lagi kakaknya istri atau adik kandungnya istri, tidak boleh. Ya, seperti itu. Karena saat itu ipar kita ini hukumnya adalah mahram sementara bagi kita. Ya. Nah, ini disebut menjamak. Menjamak itu maksudnya mengumpulkan. Istrinya dinikah, adiknya dinikah juga lagi. Ini namanya menjamak, ini nggak boleh. Seperti itu pemirsa kalian ya, tidak boleh. Itu yang pertama. Mudah ya, singkat bagi kita karena ini adalah berdasarkan nas dari Al-Qur'an. Dalil dari Al-Qur'an yaitu surat An-Nisa ayat 23 itu. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan kalian juga diharamkan untuk mengumpulkan di antara dua saudari kandung kecuali apa yang sudah berlalu. Nah, kalau sudah berlalu bagaimana? Misalnya masuk Islam dalam keadaan mempunyai dua istri yang beradik dan kakak, adik dan kakak. Istri pertama kakaknya, istri kedua adiknya, atau dibalik gitu ya. Intinya punya dua istri yang adik kakak itu, adik kakak kandung gitu ya. Maka ketika itu jamaah sekalian, yang demikian itu jawabannya adalah kita merujuk pada hadis Nabi yang mulia. Yang pernah ada seorang sahabat Nabi yang mulia bernama Abu Fairuz Ad-Dailami. Beliau pernah berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Walaupun ini hadis ini dilemahkan atau dianggap lemah oleh sebagian ulama, namun ini bisa menjadi pegangan juga gitu ya. Tapi dasarnya itu isinya adalah matannya benar. Fairuz Ad-Dailami radhiyallahu anhu berkata, saya pernah mendatangi Nabi dan berkata, ya Rasulullah, ini aslamtu wa tahti ukhtan. Wahai Nabi, saya masuk Islam dalam keadaan saya memiliki dua istri yang merupakan saudari atau dua saudari kandung itu ya, yang merupakan saudari kandung. Kemudian apa jawaban Nabi SAW? Ikhtar ayyatahuma syi'ta. Ya sudah, kamu pilih di antara keduanya yang kamu mau. Artinya pilih mana yang kamu akan pertahankan, mana yang akan kamu ceraikan. Harus dicerai pemirsa sekalian. Nggak boleh ada demikian. Dan kita tahu bahwasanya setelah itu para sahabat adalah orang-orang yang memang taat pada Allah dan Rasulnya. Taat pada Allah dan Rasulnya. Sehingga mereka jemaah sekalian yang dirahmati Allah adalah orang yang benar-benar langsung melaksanakannya. Walaupun itu dicintai dua-duanya, tapi ya cinta Allah dan Rasul lebih diutamakan dibandingkan cinta yang nafsu. Nah gitu ya. Cinta karena hawa nafsu. Itu yang pertama, pemirsa sekalian. Jadi seperti itu ya.
Kemudian yang berikutnya siapa lagi? Yaitu yang kedua adalah ammatuz zaujah. Ammatuz zaujah itu bibinya istri. Ini juga nggak boleh dinikahi. Misalnya istri saya memiliki bibi dari ayahnya, saudari kandung ayahnya. Kemudian saya senang dengan bibinya karena umurnya sama dengan istri saya, tetap tidak boleh. Ya, seperti itu. Tidak boleh kita menikahi demikian. Kemudian yang ketiga adalah khalatuz zaujah, yaitu bibinya istri dari ibunya. Bibinya istri dari ibunya ini juga dilarang. Karena kalau sudah menikahi seorang perempuan nggak boleh juga menikahi bibinya dari ayah dan juga dari ibunya. Seperti itu pemirsa sekalian ya. Nah, kedua bibi itu dilarang untuk kita nikahi berdasarkan sabda Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh dihimpun antara seorang perempuan dan bibinya dari ayah dan dari ibunya. Jadi kalau udah nikah seorang perempuan, ya sudah, kalau ingin poligami cari perempuan lain. Jadi tidak boleh perempuan yang itu, nggak boleh saudari kandungnya istri, bibinya istri dari ayah dan juga bibinya istri dari ibu, nggak boleh. Carilah perempuan yang lain, miliaran perempuan yang lain ya, ratusan juta perempuan yang lain yang masih muslimah gitu ya, yang baik ya, muslimah itu, jadi kita bisa nikahi. Dan yang keempat pemirsa sekalian ya, mahram sementara karena disebabkan menjamak. Yang keempat adalah az-zaujatul khamisah liman kana lahu arba'u zaujat, yaitu istri yang kelima. Ini adalah nggak boleh mahram. Jadi menikahi istri yang kelima ini adalah nggak boleh selagi atau bagi seseorang yang sudah memiliki 4 orang istri. Wah, kalau perkasanya dia, kayanya dia, udah 4 istri itu belum puas, pengen istri yang lain, istri yang kelima. Nggak sah pemirsa sekalian. Jadi sudah cukuplah Anda itu beristri 4. Dia sudah baik-baik, sudah solihah, sudah cukup, nggak usah istri yang kelima. Dan Anda tidak boleh berdalih dengan fi'liyah Nabi, amalan Nabi yang beristri 9. Nabi aja istri 9. Semua ulama sepakat itu khususiyah Nabi, itu keistimewaan dan kekhususan Nabi. Anda bukan Nabi, umatnya beda. Cukuplah istri 4 gitu ya. Jadi seperti itu maksud sekali. Jadi tidak boleh menikahi perempuan yang lebih dari 4 orang. Seperti itu ya. Dan ternyata dahulu di zaman Nabi juga pernah ada dalam riwayat yang ada dalam Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Ada seorang sahabat Nabi yang mulia yang baru masuk Islam, namanya Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi. Beliau masuk Islam dalam keadaan memiliki 10 orang istri. Wah, Masya Allah. Ini masa jahiliyah seperti itu. Akhirnya dia dan istrinya itu masuk Islam semua. Dia masuk Islam dan 10 istrinya, begitu juga anaknya tentunya masuk Islam semua. Setelah masuk Islam, Nabi menyuruh dia untuk memilih, ya, untuk memilih 4 orang saja di antara 10 orang itu. Yang 6 dicerai, yang 4 dipertahankan. Nggak boleh jamaah sekalian gitu ya. Jadi bukan nggak boleh berpendapat bahwasannya ini kan yang lalu Nabi udah diampuni. Iya, diampuni sebagai bentuk tobatnya dari syirik, taat pada Nabi. Ya, sebagai bentuknya, kan dia udah mengucapkan syahadat, dosanya diampuni kan. Dosa syiriknya, dosa kufurnya saat itu memusuhi Islam diampuni dengan masuk Islam. Tapi perlu diingat, syahadat itu juga butuh amalan. Kan di situ ada syahadat yang kedua, mengakui Nabi sebagai Rasul, membawa risalah. Risalah Nabi itu ya sudah dibatalkan. Nikah yang kelima itu tadi. Jadi suruh memilih. Nabi tidak meminta istri yang kelima sampai ke 6 itu dibatalkan, enggak, boleh, suruh memilih. Misalnya dia memilih, ini misalnya ada seorang laki-laki yang milih istri yang pertama sampai ke 4 saja, yang kelima sampai ke 10 itu diceraikan, enggak masalah, atau dia pilih sesuai yang dia mau gitu ya. Dan saat itu semua sahabat Nabi itu mentaatinya, misal sekalian ya, mentaatinya. Itu yang demikian, ya. Dan itulah perempuan-perempuan yang mahram. Nah, intinya
itu adalah mahram sementara saja. Apabila kita sudah mencerai istri kita atau istri kita sudah meninggal, maka boleh bagi kita untuk menikahi saudari kandungnya atau bibinya dari bapak atau bibinya dari ibunya, seperti itu. Atau bisa jadi kalau kita sudah menikahi, sudah mencerai atau salah satu dari istri kita meninggal, dari 4 istri gitu ya. Kalau satunya meninggal, berarti saat itu kita bisa mencari yang lain. Jadi demikian ya mas sekalian. Jadi istri yang kelima itu adalah mahram sementara, karena masih memungkinkan untuk kita nikahi kalau memang salah satu dari istrinya kita cerai dan kita cerai atau meninggal, seperti itu ya. Dan hendaknya walaupun dalam keadaan seperti ini kan, seseorang tidak boleh nikah itu coba-coba. Sekali lagi, tidak boleh nikah karena niat coba-coba ya, dengan cara dia memperbanyak janda, dia ceraikan, kawin cerai, ini tidak boleh. Ini sesuatu yang memang bukan menjadi tujuan asli dari pernikahan ya. Nikahlah dengan niat untuk langgeng hidup bersamanya ya, tidak untuk mencerainya. Kemudian yang kedua pemirsa sekalian ya, yaitu perempuan-perempuan yang mahram sementara karena ada suatu kondisi yang bisa hilang setelahnya, karena ada suatu kondisi yang bisa hilang ya, seperti itu. Yang pertama, kalau tadi mahram selamanya karena memang sebab dijamak gitu ya. Kalau ini adalah karena suatu kondisi yang bisa hilang ya. Nah, kalau sudah hilang kondisinya, maka halal bagi kita untuk kita nikahi. Siapa saja itu? Yang pertama, ma'asyarul muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum, yaitu almar'atul mutazawwijah. Ya. Perempuan yang bersuami. Enggak boleh itu. Itu berdasarkan firman Allah surat An-Nisa ayat 24. Nggak boleh kita menikahi perempuan yang masih statusnya bersuami ya, seperti itu pemirsa sekalian. Termasuk bersuami itu adalah dia sudah ditalak tapi dia masih dalam masa iddah, itu termasuk hukumnya bersuami, jadi tidak boleh kita nikahi. Seperti itu pemirsa sekalian. Jadi berarti menunjukkan sama juga ya, jadi sama dalam hukum perempuan yang bersuami, yaitu perempuan yang sudah ditalak memang tapi masih dalam masa iddah, maka hukumnya sama seperti perempuan tersebut masih bersuami. Jadi demikian. Kemudian yang keberapa? Ya, tentang dalil itu banyak ya, jalinan sekalian. Syariat kita termasuk syariat yang sempurna yang melarang bagi seorang laki-laki untuk menikahi perempuan yang masih ada, perempuan yang masih ada iddahnya, yang masih menjalankan masa iddah. Ini tidak boleh dinikah dulu, tunggu selesai dulu masa iddahnya, karena sekali lagi kalau dia masih dalam masa iddah, masih istri orang lain ya, masih istri orang lain. Kemudian yang berikutnya pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk mahram sementara karena memang ada suatu kondisi dan itu bisa hilang, yaitu perempuan yang ditalak sebanyak 3 kali. Nah, perempuan ini adalah mahram saja, hanya mahram bagi mantan suaminya. Mahram selamanya, mahram sementara bagi mantan suaminya. Gini misalnya, suami dan istri menikah, di situ karena permasalahan rumah tangga ribut, cerai sebelum masa iddah, rujuk lagi. Habis itu bertengkar lagi, cerai lagi. Habis cerai gitu ya, kan ada masa iddah tuh. Sebelum masa iddahnya habis, rujuk lagi. Udah 2 kali berarti. Kemudian habis itu dia cerai yang ketiga. Berarti 3 kali bercerai pemirsa sekalian. Nah, kalau sudah bercerai, berantem lagi, bertengkar lagi, cerai yang 3 kali, maka kita katakan saat itu tidak ada kesempatan bagi sang suami untuk rujuk kembali, nggak boleh. Jadi saat itu dia mahram sementara sih dengan mantannya ini, karena dia sudah ditalak 3 gitu ya, sudah ditalak 3, tidak boleh gitu ya. Dan itu berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 230 ya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah." Jadi kalau sang suami sudah mencerai istrinya 3 kali, maka tidak halal istrinya tersebut baginya setelah talak 3 kali sampai sang istri menikah dengan suami lainnya. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ay yataraja'a in dhanna ay yuqima hududallah. Dan biasanya laki-laki dan perempuan yang sudah bercerai 3 kali, habis itu penyesalannya baru datang. Karena itulah setannya itu udah hilang gitu. Karena setannya udah hilang, yang sudah membuat dia panas, emosi itu udah hilang. Akhirnya penyesalan yang ada. Nah, itulah makanya kalau mau bercerai mikir-mikir dulu, wahai para suami gitu ya. Mikir-mikir dulu. Nah, gitu ya. Jadi kalau sudah bercerai 3 kali, nggak bisa balik. Sampai kapan bisa balik? Bisa sih memang. Tapi sang istri harus menikah dulu dengan laki-laki lain. Ya. Kemudian sudah pernah berhubungan walaupun sekali. Jadi syarat yang kedua. Syarat pertama harus nikah dulu dengan laki-laki lain. Yang kedua harus sudah berhubungan dengan suami yang kedua itu, walaupun sekali saja. Kemudian syarat yang ketiga dicerai lagi oleh suami yang kedua. Syarat yang keempat harus sudah habis masa iddahnya dari suami yang kedua, baru bisa CLBK. Apa CLBK pemirsa sekalian? Cinta lama bersemi kembali, nggak apa-apa sih lah. Jadi demikian itu. Dan itu semua proses itu diingat, 4 syarat tersebut itu harus terjadi secara alami. Nggak boleh menyewa seseorang untuk menikah. Tolong dong, saya akan bayar semuanya. Kamu tolong nikahi mantan istri saya sudah menyesal dia. Saya ceraikan 3 kali. Saya modali kamu. Kamu nikahi dia. Kamu hubungannya sekali aja, jangan banyak-banyak ya. Iya, saya cemburu nanti gitu ya. Dia cemburu dicerain, lucu banget kan orang begini kan. Kemudian dalam keadaan begitu, setelah itu kamu ceraikan lagi ya, pura-pura cari kesalahan dia apa kayak gitu. Ceraikan dia dan jangan dirujuk. Nanti urusan pengadilan semua nafkah saya ngurus. Nah, setelah itu selesai semua, saya kasih kamu upah 50 juta misalnya. Kalau itu terjadi pemirsa sekalian, menurut sebagian pendapat ulama itu nggak sah itu nikah begitu. Jadi nggak boleh gitu ya. Seperti itu. Jadi harus alami. Jadi jangan mau diperlakukan, karena itu kena laknat. Jadi kena laknat dan Nabi la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallala lahu. Jadi laki-laki yang menghalalkan dan yang dihalalkan untuknya itu adalah dilaknat oleh Nabi. Dosa besar. Yang itu yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, al-musyrikatu hatta tuslim. Perempuan yang haram bagi kita untuk kita nikahi adalah perempuan musyrik sampai dia masuk Islam. Selagi dia masih musyrik, masih non muslim, nggak boleh kita nikahi. Berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 221. Ya, kita diharamkan untuk menikahi perempuan-perempuan musyrik sampai mereka beriman. Sampai Allah memberikan gambaran pemirsa sekalian, budak yang beriman, budak perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan musyrik, perempuan kafir, walaupun dia menyenangkan kalian karena menyenangkan hartanya, menyenangkan kecantikannya, tapi tetap lebih bagus budak. Ya, seperti itu. Tidak boleh. Dia non muslim jangan dinikah dulu, no. Mahram hukumnya. Sampai dia masuk Islam baru gitu ya. Namun para ulama juga sepakat di antara perempuan musyrik itu yang haram kita nikahi adalah ternyata perempuan selain Yahudi dan Nasrani. Jadi dikecualikan juga oleh agama kita. Ternyata ada perempuan musyrik yang boleh kita nikahi, yaitu perempuan Yahudi dan Nasrani. Itu boleh dinikah oleh seorang muslim. Boleh ya, seperti itu. Nah, ini berdasarkan firman Allah surat Al-Maidah ayat 5. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinin, dan seterusnya. Begitu juga dihalalkan untuk kalian nikahi perempuan-perempuan yang terjaga kehormatannya dari kalangan ahli kitab sebelum kalian, dengan syarat kalian bisa memberikan mas kawin padanya. Jadi boleh, sah saja. Ya, seperti itu ya. Boleh. Nah, berarti pengecualian ini adalah khusus bagi Yahudiyah dan Nasraniyah, perempuan Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau perempuan yang lain, perempuan Konghucu, perempuan Hindu, perempuan Buddha, perempuan Zoroaster gitu ya, perempuan apa lagi, Bahai gitu ya,
dan lain-lain, maka saat itu tidak boleh kita nikahi. Tunggu dulu dia masuk Islam baru itu. Ya, seperti itu. Kemudian pemirsa sekalian, nah kalau dibalik gimana? Laki-laki perempuan muslimah menikahi laki-laki Nasrani dan laki-laki Yahudi, hukumnya tidak boleh. Mungkin ada yang bertanya, apa sih, kenapa kok dibedakan? Iya, beda pemirsa sekalian. Beda itu ya. Ya. Karena ini ada hikmah yang memang dikehendaki oleh syariat. Jadi kalau laki-lakinya ini muslimah, kemudian perempuannya Yahudi atau Nasrani. Ingat, kalau laki-laki yang muslimah, dia akan berkuasa, namanya laki-laki. Nah, kalau sudah laki-laki yang berkuasa, sama syural ikhwati wal akhwat, maka saat itu dia akan bisa membimbing dan ngatur istrinya yang beragama Yahudi atau Nasrani itu. Dan perlu diingat, Muslim kenapa boleh menikah? Karena itu tadi ada satu kesatuan itu ya. Muslim mengimani nabi-nabi terdahulu. Nabinya orang Yahudi dan nabinya orang Nasrani diimani. Ya, seperti itu. Kitab-kitabnya juga diimani oleh Muslim. Sehingga suami yang Muslim tidak akan mencela nabinya dan kitab sucinya orang Yahudi dan Nasrani, nggak ada kan celah. Nah, dari sinilah ya ada hikmah. Nah, apalagi kalau ditambah laki-lakinya itu memang bisa berkuasa ngatur istrinya, bimbing istrinya dengan cara baik, sehingga ini akan bisa melunakkan sang istri ya, walaupun tidak dipaksa untuk masuk Islam, tapi bisa melunakkan hatinya istri, mendakwahkannya sehingga masuk ke dalam Islam. Itu yang dikehendaki oleh Islam. Ya, seperti itu. Cuma tentu saja ini ada syaratnya. Syaratnya adalah laki-laki yang kuat keimanannya dan juga akidahnya. Ini nggak pernah ngaji kok nikah alasannya boleh. Anda nanti malah akan terseret pada agamanya itu. Nggak boleh. Harus kuat. Ya, seperti itu. Jadi harus merasa bahwasanya dia nanti tidak akan terpengaruh agama istrinya. Yang kedua, anak-anaknya juga demikian itu. Anak-anak yang lahir dari dia itu nggak boleh dididik dengan pendidikan Yahudi dan Nasrani. Nah, seperti itu ya. Dan tentu saja para sahabat Nabi waktu itu menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani karena memang sedikitnya muslimah. Nah, sekarang nyari muslimah model apa saja antum bisa, jangan usah alasan gitu ya. Tadi yang keberapa? Yang kedua ya. Sekarang yang ketiga, perempuan lain yang dilarang bagi kita untuk kita nikahi, yaitu adalah az-zaniyatu hatta tatub. Az-zaniyatu hatta tatuba wa tastabri'a bihaidatin. Yaitu pezina. Yaitu pezina. Ini yang keempat, maaf ya. Ini yang tadi yang keempat ya. Yang keempat ya. Yaitu pezina sampai dia tobat dan membersihkan rahimnya dengan satu kali haitan saja. Ya, seperti itu. Jadi tidak boleh menikahi seorang pezina. Menikahi pelacur itu tidak boleh, pemirsa sekalian. Kapan boleh menikahi pelacur? Karena hukumnya mahram, gitu ya. Kapan boleh menikahi pelacur? Itu sampai dia berzina, bertobat dulu. Dan juga kita setelah bertobat ya kita tunggu satu kali haitan. Karena kalau pelacur itu setelah mengalami satu kali haitan berarti menunjukkan rahimnya bersih itu. Rahimnya bersih gitu ya. Nah, kalau sudah satu kali haitan, ya sudah boleh kita nikahi. Jadi demikian. Kemudian yang kelima, yaitu jadi intinya tobat dulu, habis itu mensucikan gitu ya. Karena seandainya dia tidak haid berarti menunjukkan bisa jadi dia hamil karena melacurnya itu. Dan Nabi kita SAW bersabda, la tuta'u hamilun hatta tada'. Perempuan yang hamil tidak boleh diajak hubungan intim, tidak boleh dijima. Ini maksudnya bukan istrinya, bukan istri sendiri ya. Ini maknanya adalah budak yang baru kita dapatkan, kita beli di pasar dalam keadaan hamil. Ini jangan kita berhubungan dulu. Begitu juga itu tadi ya, perempuan yang sedang hamil karena habis zina atau habis yang lain gitu ya, maka saat itu tidak boleh dinikah dulu, tidak boleh dinikah sampai dia melahirkan ya, seperti itu. Pokoknya yang selanjutnya ya, yaitu al-muhrimatu hatta tatahallal. Jadi perempuan yang berihram sampai dia bertahallul ya, bertahallul. Maksudnya selesai dari ihramnya maka
maka saat itu boleh nikah. Jadi pas lagi umroh bareng gitu ya, dalam satu travel ternyata cinlok di situ. Ya, cinloknya dalam keadaan sedang berihram, laki-lakinya pakai baju ihram, perempuannya sedang berihram juga. Sabar dulu, tunggu. Nanti setelah selesai dari ihramnya, baru saat itu boleh menikah. Ya, setelah selesai berihram baru boleh menikah. Silakan menikah di hadapan Ka'bah gitu ya, gitu. Maka yang demikian itu sah-sah saja. Wallahu a'lam bishawab. Itulah pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perempuan-perempuan yang haram bagi kita untuk kita nikahi. Semoga Allah memberikan manfaat dan faedah bagi diri saya dan juga bagi pemirsa sekalian. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.